Sekali lagi katakan Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan sudah menghantar kita hingga ke tahun 2024. Kita memasuki tahun 2004 ini. Mari saudara kita mengajak untuk tetaplah melangkah bersama Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan mari bersama-sama untuk bangkit berdiri untuk semangat Tuhan dalam menyenangkan nama Tuhan. Dan jadilah dampak bagi gereja kami, gereja ini. Dan supaya kita semua juga menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Dan terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa buat hidup kami Tuhan. Engkau sudah menghantar kami Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan. Di mana Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang luar biasa sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan untuk senantiasa memuji Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau angkat pujian. Ada kuasa dalam pujian. Kami percaya dengan kita menyanyi dengan sepenuh hati, dengan jiwa kita, kami percaya bahwa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Amin. Di nama Tuhan. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Allah kita bertanda di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertanda di atas
Kita mau angkat lagi dengan pujian karena kita dimenangkan oleh Tuhan. Kita angkat dengan pujian, kita umat pemenang. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Bangkit ya lahir baru, dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Bangkitnya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi di sepanjang tahun ini. Tapi kita angkat dengan pujian terlebih dahulu. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Allah. Allahku luar biasa, yo. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, dalam segala perkara. Amin, katakan. Amin. 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 Amin.
Terima kasih. Sudah menjadi kebiasaan saya ya. Pada akhir tahun itu saya mesti bersaksi tentang awal tahun yang baru. Jadi inilah salah satu ungkapan rasa syukur saya bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan saya di tahun 23, tentu saja dengan suka dan dukanya. Kalau ditimbang-timbang mungkin kita semua punya masalah yang sama, sama. Oleh karena itu biarlah pada tahun 2024 ini kita semua tentu berharap dengan segala keberadaan kita masing-masing, dengan segala kerendahan hati kita masing-masing, tentu kita bersama-sama maju untuk melayani. Saya sedih melihat bangku-bangku yang biasanya terisi di depan ini kosong. Entah apa yang terjadi, mari kita coba di tahun 2024 ini, kita ini semakin ditambahkan umurnya, terutama yang sudah senja-senja ini. Mari kita berharap agar Tuhan memberikan kekuatan jika kita mampu bersyukur di dalam segala persoalan dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar bersyukur. Tentu saja banyak hal-hal yang berat buat daging ini ya, tapi kita harus belajar dan terus belajar. Kemudian yang kedua, saya selama tahun 23 ini mungkin banyak hal-hal yang tidak berkenan, mungkin yang disengaja atau tidak, dengan teman-teman nek guyon atau mungkin tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Di tahun 24 ini mari kita bersama-sama terus belajar dengan semangat untuk melayani Tuhan. Dengan segala keberadaan kita masing-masing, mari kita bersyukur. Saya akan belajar terus menerima, mensyukuri apa yang Tuhan berikan dengan segala suka dukanya di dalam melayani, tentu saja menurut talenta kita masing-masing. Terima kasih, saya kira itu kesaksian saya. Sekali lagi mari kita bersama-sama melayani untuk di tahun 2024 itu kita lebih semangat agar masalah-masalah apapun yang kita hadapi bisa diselesaikan dan kita masih melihat 2025 nanti dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih. Shalom. Saya kembalikan waktu. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kesaksiannya. Benar apa yang dikatakan Pak D, di mana di tahun 2024 ini mari kita bersama-sama bangkit. Kita membangun iman kita, apapun yang terjadi kita tetap melangkah bersama Tuhan. Karena kita juga ingin supaya gereja ini juga maju dan kita bersama-sama untuk membangun gereja ini bersama-sama. Karena kita semua di sini juga saya mengucapkan terima kasih selama ini kami masih dipercaya di sini atas apa yang kami lakukan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf di sepanjang tahun ini. Mungkin ada yang tidak suka dengan saya, dengan pelayanan saya, tapi di sini saya tidak melihat apa itu, tapi saya melihat Tuhan. Saya hanya ingin tujuan saya ini di sini, saya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Tidak ada maksud lain. Karena kami percaya bahwa kalau kita bersama-sama melayani Tuhan, kami yakin Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita. Apapun itu, berkat apapun itu, Tuhan pasti menjaga kita. Puji nama Tuhan. Kita mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, bahwa kita angkat pujian ini. Dia Allah yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Waktu dan tempat kami berikan kepada yang menyampaikan firman. Benar Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami. Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Selamanya kami tetap menyembah Engkau. Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Senang atau tidak senang, sehat ataupun sakit,
suka maupun duka, kami tetap percaya dan tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Engkau berikan bagi kami pagi hari ini, Tuhan. Kami bisa berkumpul sebagai umat Tuhan, sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan, untuk memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Hamba berdoa, Tuhan, urapi kami, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, hati seorang hamba yang siap untuk menyimpan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua. Waktu yang Tuhan berikan, biarlah kami pakai sungguh-sungguh dengan setulus hati kami untuk mendengarkan, belajar kebenaran firman-Mu. Memberkati tempat ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus berotoritas saat ini, mengambil alih ruangan ini. Biarlah kami fokus untuk belajar kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu, Tuhan pakai sebagai sarana penyambung lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan maksud Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau, yang harus kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, yang sudah siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mungkin saya pakai mic ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, saya percaya bahwa semuanya ada dalam sukacita yang luar biasa mengingat sekarang musim hujan. Ya, sehingga tidak ada lagi mendengar keluh kesah di mana-mana karena kekeringan. Ya, apalagi yang punya sawah pasti gelisah, ya. Apalagi yang sudah tanam terus panas, waduh ini rugi banyak. Apalagi sudah pengeluarnya untuk pupuk dan biaya pengolahan, penanaman dan sebagainya. Tetapi mengucap syukur bahwa ternyata kalau saya melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan itu selalu tepat waktunya Tuhan, ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan dalam kehidupan kita, ya. Itu diperhadapkan dengan pilihan itu bukan 1 tahun 1 kali baru kita mengambil satu pilihan atau mengambil satu keputusan, atau 1 tahun 1 kali baru kita bisa mengambil satu keputusan. Tetapi keputusan atau pilihan ini terkadang tiap saat kita bisa mengambil, ya. Terkadang tiap saat, tiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan yang harus kita ambil atau pilihan yang harus kita ambil. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Ya. Kalau sudah kalau sudah ketemu katakan amin. Oh berarti belum semua ya. Ulangan pasalnya yang ke-30 kita akan membacakan saling bergantian. Saya membacakan ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu jemaat membacakan ayatnya yang ke-12. Kita sama-sama saling bergantian sampai selesai ayatnya yang ke-20. Untuk menghormati firman Tuhan saya mengajak Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Ya, firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya?
Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, khotbah saya pada kesempatan siang ini, ya, saya memberikan judul adalah ketaatan sebagai pilihan orang percaya. Ya, jadi dari judulnya saja kita tidak tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ya, judulnya ketaatan sebagai pilihan orang percaya, artinya tidak ada pilihan lain. Pilihan kita hanyalah taat. Ya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita membacakan kebenaran firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa kitab Ulangan merupakan kitab terakhir dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa sendiri pada tahun 1440 sampai 1400 sebelum Masehi, dengan tujuan ingin memperlihatkan atau menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa secara sejarah Allah menyertai dan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Ya. Memperlihatkan bagaimana penyertaan Allah dan juga memperlihatkan bagaimana ada pengampunan, pemulihan bagi bangsa Israel. Ya, jadi kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, banyak sekali suka duka, ya, banyak sekali lika-liku perjalanan bangsa Israel, susah senang, ya. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi, tetapi kita melihat bahwa penyertaan Allah, ya, ada penebusan di situ. Ketika bangsa Israel melakukan satu pelanggaran, mereka dihukum, tetapi ada pengampunan, ya. Kita bisa melihat bahwa di situ ada pemulihan terjadi. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, dari kitab ini kita akan belajar ada 3 hal penting yang mau saya sampaikan buat kita semua di tempat ini, bahwa yang perlu dipelajari bagaimana sehingga yang tadi saya katakan mengambil satu keputusan atau pilihan hidup kita itu tetap dalam suatu ketaatan, ya. Bagaimana caranya supaya kita ketika kita mengambil satu pilihan itu tetap ada dalam ketaatan, ya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama di sini adalah bagaimana kita memperjuangkan ketaatan itu, ya. Bangsa Israel jatuh bangun, mereka taat dan setia kepada Allah. Walaupun mereka, firman Tuhan tadi kita baca, firman itu tidak jauh, ya. Firman itu tidak jauh dari mereka. Disampaikan bahwa tidak sampai menyeberang laut, tidak sampai ke langit, sehingga kita bisa mengatakan, bangsa Israel boleh mengatakan bahwa ini susah untuk dilakukan, ya. Tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk mengatakan bahwa susah untuk melakukan perintahnya Allah. Tadi awal-awal firman Tuhan kita baca bahwa firman Tuhan katakan firman itu tidak ada di langit, sehingga kita bilang susah, ya. Siapa yang mau naik ke atas untuk mengambil firman itu dan datang ke sini untuk memberitahukannya kepada kita? Atau firman itu tidak ada di seberang, sehingga siapa yang mau menyeberang terus mendatangkan firman itu untuk kita? Tetapi firman itu ada di dalam hati, ada di mulut. Artinya bangsa Israel ini mereka sudah melihat firman itu terus dalam kehidupan perjalanan mereka. keluar dari Mesir, ya, di mana penyertaan Allah jelas-jelas mereka
bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana pertolongan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itu berarti tidak ada kata yang bisa kita katakan bahwa sulit untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa firman itu kita berbicara firman gampang, tetapi untuk melakukan itu sulit. Sebenarnya tidak ada kata sulit, hanya kita saja yang terlalu menyulitkan diri untuk melakukan firman. Ya, hanya kita saja yang tidak mau untuk melakukan firman, sehingga dengan kata bukan segampang itu, tidak segampang itu melakukan firman, itu kata-kata pembelaan saja. Ya, saya merasa itu kata-kata pembelaan diri yang sebenarnya tidak perlu. Artinya dari kebenaran firman Tuhan ini, firman tadi katakan firman ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita sudah boleh melihat. Ya, kita sudah bisa melihat penyertaan Tuhan. Kalau 1 tahun 2023 kita semua bisa masuk di 2024, itu penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Ya, saya saja dalam tahun 2023 ini banyak sekali yang saya lihat buka Facebook, ada yang meninggal, buka Facebook, statusnya sudah gambar air matanya keluar-keluar, RIP dan sebagainya. Banyak teman-teman yang meninggal, bahkan kenal-kenalan orang-orang yang saya kenal meninggal. Ya. Jadi kalau semakin kita banyak berteman, semakin juga kita melihat banyak kematian. Ya. Tetapi kalau kita semua bisa masuk di tahun 2024 ini, itu karena penyertaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa firman itu sulit untuk dilakukan. Jelas firman itu ada dalam hati kita, ada dalam perkataan kita. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memperjuangkan ketaatan itu. Ya, ketaatan tidak dengan sendirinya ada dalam kehidupan seseorang. Ketika dia lahir langsung punya karakter taat itu sampai dia mati, tidak mungkin. Ya, itu merupakan satu hal yang harus diperjuangkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berbicara tentang ketaatan ini sama saja dengan berusaha untuk merebut atau mendapatkan sesuatu. Artinya ada sesuatu yang harus dikerjakan di situ. Apa yang selama ini kita perjuangkan Bapak Ibu? Ya. Apakah selama ini kita hanya memperjuangkan kekayaan, status sosial, derajat, popularitas dan sebagainya? Sedangkan kita tidak memperjuangkan ketaatan kita kepada Tuhan, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua masing-masing. Kalau anak-anak muda biasanya memperjuangkan cintanya, ya, saya rasa begitu. Tetapi apakah pertanyaannya, apakah kita memperjuangkan supaya kita tetap taat kepada Tuhan atau tidak? Ya. Kalau dalam pekerjaan kita memperjuangkan supaya karir kita semakin hari semakin baik, tetapi pertanyaannya ketaatan kita kepada Tuhan, apakah itu diperjuangkan atau tidak? Ya. Saya rasa segala sesuatu dalam kehidupan kita perjuangkan hal tersebut. Itu tidak salah, ya. Segala sesuatu perlu diperjuangkan. Tetapi yang paling penting di sini adalah ketaatan kita itu perlu diperjuangkan. Tidak dengan sendirinya ketaatan itu ada dalam kehidupan kita semua. Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini sangat penting. Ketika kita tidak taat, ya, percuma saja kita menikmati hidup ini ketika ketaatan kita kepada Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang paling penting dalam iman kekristenan adalah ketaatan kepada Tuhan, bukan yang lain. Yang lain itu yang berikutnya, tetapi ketika seseorang tidak taat, maka segala sesuatu yang dia lakukan adalah sia-sia. Ya. Kita mau pelayanan seperti apapun, kita mau melakukan hal baik seperti apapun itu, tetapi kalau ketaatan kita kepada Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sama seperti yang Tuhan mau bangsa Israel lakukan kepada Tuhan, maka itu adalah sia-sia. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, ya, jangan suam-suam kuku kepada bangsa Israel. Kalau mau taat, kalau tidak ya silakan. Ya. Tuhan juga Allah tidak memberikan seperti satu hal yang memang tawar-menawar, ya. Tidak. Kalau mau taat silakan, kalau tidak silakan. Itu yang Tuhan mau. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya Allah tidak terlalu menuntut kita atau sampai kamu harus taat dan sebagainya. Silakan, itu adalah pilihan. Tadi yang saya katakan itu adalah pilihan. Bapak Ibu mau taat, kita mau taat kepada Tuhan,
atau tidak taat, silakan. Itu adalah pilihan. Tetapi Tuhan katakan kalau mau taat, taat, kalau tidak juga silakan. Ya, sehingga kita tidak suam-suam kuku hari ini taat, besok tidak, minggu ini taat, minggu besok tidak, tahun ini taat, tahun depan tidak. Ya. Ketaatan kepada Tuhan ini merupakan satu hal yang terus-menerus dilakukan. Ya. Jangan sampai ya seperti saya dengar-dengar ya, ada orang Kristen yang 1 tahun itu cuma 3 kali, kalau tidak salah 3 kali menghadap Tuhan. Ya, yang pertama ketika, yang kedua, mungkin ketiga menikah saja, dan yang ketiga ketika ya mungkin Natal ya, dan yang keempat ketika dia mati. Karena kalau sudah mati pasti didoakan. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Saya percaya di jemaat yang ada di tempat ini tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan ini perlu disampaikan buat semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang harus kita lakukan supaya kita tetap taat kepada Tuhan adalah mempertahankan ketaatan. Tadi kalau yang pertama itu perjuangkan ketaatan, yang berikut yang kedua adalah mempertahankan. Karena ketaatan itu bisa, yang tadi saya katakan bisa hari ini taat, besok tidak. Ya, itu bisa, mungkin kita bisa lihat ya, atau mungkin bisa kita alami sendiri. Hari ini saya semangat untuk datang ke gereja, besok aduh kayaknya nanti minggu depan saja. Ya, karena hari ini saya sibuk, sangat banyak kesibukan, banyak acara yang seolah-olah itu sangat penting sehingga Tuhan kurang penting. Ya, mempertahankan ketaatan itu, Bapak Ibu, saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mempertahankan ini sama saja dengan mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula, memegang teguh. Artinya bahwa kalau kita sudah ambil keputusan taat kepada Tuhan, usahakan supaya itu tidak berubah. Ya, usahakan supaya itu tetap. Itu yang namanya adalah mempertahankan. Ya, kalau namanya pertahankan berarti dari awal sampai akhir sama. Bukan awalnya begini, besoknya lain. Itu bukan mempertahankan. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa ya, hidup ini adalah berjuang dan juga untuk harus mengakhiri pertandingan kita. Artinya mengakhiri iman kita sampai maut menjemput kita. Kita tetap mempertahankan iman kita. Banyak sekali Bapak Ibu, waktu saya masih kuliah, praktek di satu desa di Sepandan di kaki Gunung Merapi. Di situ ada satu guru sekolah minggu ya, yang memang sudah mengajar iman kekristenan kepada anak-anak dari usia dini. Tetapi ketika saya selesai dari situ, saya mendengar kabar bahwa guru sekolah minggu ini ada seorang perempuan sudah menikah dengan orang yang tidak seiman dan dia meninggalkan imannya. Ini berarti bahwa dia tidak bisa mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan. Banyak hal yang sebenarnya bisa mempengaruhi kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Ada orang yang ketika mengalami kesuksesan, sehat-sehat saja, baik-baik saja, bisa saja dia melupakan Tuhan. Tetapi ada orang yang sudah sakit parah, bisa saja juga dia melupakan Tuhan. Yang lebih parahnya orang yang sehat yang tidak pernah sakit, orang sehat, orang sakit semuanya melupakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua saat ini untuk mempertahankan ketaatan Bapak Ibu, saya, kita semua kepada Tuhan sampai kapanpun. Ya, itulah yang Tuhan mau dari bangsa Israel. Tetap mempertahankan ketaatan mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Israel, Allah yang disembah oleh bapak-bapak leluhur mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, itulah ketaatan. Ya. Kita bisa melihat contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memang mereka berpegang teguh kepada iman mereka. Tetap taat walaupun apapun yang terjadi. Kisah Ayub menginspirasi kita semua. Ya. Tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu. Saya mengingat lagu tidak segampang itu. Ya. Tidak segampang itu seorang Ayub mengalami satu
musibah, satu tantangan yang luar biasa, sakit, semua hartanya habis, anak-anaknya, istrinya meninggalkan dia, bahkan semua ketiga sahabatnya mempersalahkan dia atas apa yang dia alami. Padahal kenyataannya bukan karena kesalahan yang dia lakukan, tetapi dia tetap berpegang teguh mempertahankan ketaatan imannya kepada Tuhan. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego walaupun diperhadapkan dengan api yang 7 kali lebih panas dari biasanya, sampai dikatakan saja orang yang melemparkan mereka bertiga pun ikut mati, tetapi mereka tetap mempertahankan, tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Diperhadapkan dengan situasi yang seberat itu, tetapi mereka tetap mempertahankan taat kepada Allah. Nah, kembali lagi pertanyaan kepada kita semua. Masalah-masalah yang sebenarnya kita alami dalam hidup kita, apakah sudah sama dengan yang dirasakan oleh Ayub? Masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, apakah sudah sampai ke level yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saya rasa belum. Ya. Jadi kalau Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego saja bisa mempertahankan iman mereka taat kepada Allah, apalagi kita yang belum mengalami nasib yang sama dengan mereka. Kenapa kita tidak bisa? Ya kan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jangan sampai hanya gara-gara hal-hal yang memang sebenarnya bisa tidak terlalu berpengaruh untuk kita, ya. Jangan sampai cuma masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele yang sebenarnya ada solusi, yang sebenarnya ada jalan keluar, yang sebenarnya masalah yang bukan masalah yang luar biasa, tetapi kita meninggalkan Tuhan. Ya. Masalah yang kita hadapi, ya. Semua orang pasti menghadapi masalah itu, ya. Semua orang pasti menghadapi tantangan itu. Walaupun kita bukan menyebabkan tantangan itu kepada orang lain, tetapi kita bisa mengalami tantangan itu, bisa mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Apalagi yang sudah berkeluarga, ya. Banyak persoalan, banyak tantangan keluarga, tantangan dengan anak, pekerjaan, dan sebagainya, ya. Anak-anak muda pun pasti mengalami hal-hal seperti itu, ya. Bayangkan saja ada anak-anak muda yang putus cinta saja tidak makan 3 hari 3 malam, ya. Putus cinta saja tidak mau keluar kamar, tidak makan bisa sampai 1 minggu, itu menyiksa diri, ya. Putus cinta saja bisa meninggalkan Tuhan, ya. Itu tantangan bagi saya. Itu masalah-masalah apa itu namanya, ya. Nah, kalau orang-orang yang mempunyai pola pikir yang memang mengutamakan Tuhan, maka merasa bahwa apa yang dia alami itu bukan hal-hal yang luar biasa, itu hal-hal biasa, ya. Kita percaya bahwa Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Tetapi kita percaya bahwa apapun itu Tuhan pasti menolong, dan Tuhan memampukan kita untuk menghadapi persoalan hidup, menghadapi situasi hidup ini. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini bagi Bapak Ibu dan saya. Semuanya mempunyai pergumulan sendiri-sendiri, mempunyai salib sendiri-sendiri, mempunyai persoalan hidup sendiri-sendiri. Tetapi satu hal yang mau saya katakan buat kita semua, apapun itu tetap mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan. Orang lain mau berkata seperti apapun, tetap mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan. Ingat, arti ketaatan itu sendiri adalah tidak tergoyahkan, tidak digantikan oleh apapun, dari awal sampai akhir sama, ya. Jadi kalau awal tetap taat, akhir pun sampai akhir pun harus tetap taat. Sangat disayangkan kalau awal taat tetapi akhirnya ditemukan tidak taat kepada Tuhan. Ingat bahwa keselamatan bukan seperti kartu keluarga, terus Bapak taat, anak-anak semua yang ada di kartu keluarga itu semuanya ikut taat dan diselamatkan. Masing-masing mencari keselamatannya sendiri-sendiri, masing-masing bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, masing-masing bertanggung jawab dan mencari bagaimana dia harus bisa menghadap Tuhan dengan cara dia sendiri, ya. Dia selamat karena dia sendiri, bukan karena Bapak Gembala, bukan karena majelis, bukan karena
siapa-siapa, tetapi karena dia sendiri yang taat kepada Tuhan, bisa untuk mempertahankan ketaatan itu. Saya percaya bahwa hal-hal dunia saja kita bisa taat, ya. Dengan hal-hal dunia saja kita bisa taat, apalagi mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan. Saya rasa kalau kita mempunyai pikiran yang sederhana hanya melihat Tuhan, maka apapun tantangannya, kalau secara dunia kita bisa taat, dengan Tuhan pun kita akan bisa taat. Bapak Ibu, hal ketiga yang terakhir yang perlu kita perhatikan bersama-sama supaya ketika kita mengambil satu keputusan, kita tetap taat kepada Tuhan, yaitu memegang dengan setia ketaatan itu. Ya, tadi kalau yang pertama memperjuangkan ketaatan, yang kedua yang pertama tadi memperjuangkan ketaatan itu, yang kedua tadi adalah mempertahankan, dan yang ketiga adalah memegang dengan setia. Ya. Ketaatan sama saja dengan kepatuhan, kesetiaan dan kesalehan. Kata setia berarti mengandung arti sesuatu yang harus dikerjakan terus-menerus, bukan hari ini, besok, dan minggu besok, tahun besok, dan sebagainya. Tetapi itu dilakukan terus-menerus untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini gampang untuk disampaikan, sangat sederhana sekali untuk menyampaikan masalah ketaatan dan kesetiaan. Ya, tetapi ada orang yang mengatakan gampang dibicarakan tetapi sulit dilakukan. Tetapi firman Tuhan tadi dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20 tadi sudah jelas, tidak ada kata lain ya yang bisa kita pakai untuk membenarkan diri kita bahwa sulit untuk melakukan firman Tuhan. Tidak ada. Karena apa? Firman Tuhan itu kita sudah lihat setiap hari, penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita semua. Sehingga tidak ada alasan bagi kita bahwa susah untuk melakukan firman Tuhan ini, ya, terasa berat. Ya mungkin Pak Calvin bicara ya gampang karena tidak mengalami, tetapi kita yang mengalami ini mungkin kita susah untuk melakukan. Ya, firman Tuhan dalam Ulangan tadi sudah jelas mengatakan di situ hanya dua pilihan. Kalau mau percaya, kalau mau berkat, kalau mau umur panjang, kalau mau diberkati berarti melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Itu firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Tetapi kalau mau kutuk, maka tidak perlu melakukan perintah Tuhan. Ya, itu firman Tuhan yang tadi sangat sudah jelas kita baca ya. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku mengingat lagi, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihan kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi hanya ada dua pilihan. Kalau mau diberkati Tuhan, kalau mau umur panjang, kalau mau hidup disertai Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu saja sangat sederhana. Tapi kalau mau hidupnya berantakan, mau hidupnya ya kalau biasa ibu-ibu sering nonton itu di Indosiar asap-asap ya. Ya silakan, tidak perlu melakukan firman Tuhan, itu pilihan ya. Tidak ada yang memaksakan harus lakukan, ya terserah. Kan yang tanggung nanti kan masing-masing. Bukan jemaat tidak melakukan terus nanti Bapak Gembala yang tanggung asapnya ya. Bukan. Masing-masing. Jadi kalau mau lakukan silakan, kalau tidak juga ya silakan. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan hidupnya sama Tuhan. Kalau mau diberkati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tapi satu hal yang mau saya tekankan di sini, yang sering disalahartikan oleh beberapa pengkhotbah dan juga jemaat Tuhan. Terkadang tujuan kita melakukan firman Tuhan ini supaya kita diberkati Tuhan. Ini yang keliru, ya. Terkadang kita mau supaya hidup kita sukses, berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Itu keliru. Melakukan firman Tuhan bukan karena supaya sukses. Melakukan firman Tuhan bukan karena supaya kita diberkati. Tetapi melakukan firman Tuhan karena itu adalah perintah. Kalau orang melakukan firman Tuhan karena perintah, beda dengan orang yang melakukan Tuhan ingin supaya diberkati, itu beda.
Ya, ini yang sering disalahartikan. Mau diberkati, melakukan firman Tuhan. Ya memang betul, tetapi jangan sampai kita mengejar berkat, lalu tujuan kita melakukan firman, tujuan kita untuk diberkati. Itulah kekeliruan kita. Mau diberkati, mau disertai atau tidak, ya terserah Tuhan. Yang penting tugas kita adalah melakukan perintahnya Tuhan, itu saja. Ya, tugas kita melakukan bagian kita, tugas Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Kita tidak perlu mengatur Tuhan, saya melakukan firman-Mu supaya Tuhan harus memberkati kita. Itu bukan tugas kita. Ya, kita tidak perlu mengatur Tuhan. Bagi saya secara pribadi, apapun yang saya lakukan, Tuhan mau balas, Tuhan mau berkati, Tuhan mau sertai, tidak juga silakan. Ya. Tetapi tugas saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tugas saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tetap taat, tetap setia, melakukan yang Tuhan mau. Silakan. Tuhan mau lakukan apa kepada saya, silakan Tuhan. Itulah iman kekristenan yang sesungguhnya. Melakukan tanpa menuntut apa yang harus Tuhan lakukan kepada kita. Kita semua percaya bahwa Tuhan itu Allah yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, kapan, di mana, dan kepada siapa. Ya. Jadi tidak perlu kita mengatur-atur Tuhan, saya melakukan firman-Mu supaya Tuhan memberkati saya. Tidak. Intinya tetap melakukan firman Tuhan, tetap taat, tetap setia, berpegang kepada perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kepada bangsa Israel, untuk bangsa Israel lakukan, dan itulah juga yang Tuhan mau untuk kita sama-sama kita lakukan dalam hidup kita, bukan dalam tahun ini ya. Saya tidak mengatakan untuk kita lakukan di tahun ini, tidak. Tetapi untuk kita lakukan dalam hidup kita. Artinya selama kita hidup, kita tetap melakukan ketaatan itu. Sampai di mana Tuhan menentukan batas hidup kita. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Minta dukungan doanya, tanggal 10 saya juga harus sudah kembali lagi ke Papua. Biarlah di bulan-bulan yang kedepannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama bersekutu, berbagi kebenaran firman Tuhan, berbagi berkat Tuhan dalam jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami semua di kesempatan siang ini. Untuk kami terus mengambil satu keputusan dalam hidup kami untuk melakukan firman-Mu, karena itulah yang Engkau perintahkan bagi kami. Untuk kami memperjuangkan ketaatan kami, mempertahankan ketaatan kami, dan tetap setia untuk melakukan ketaatan kami. Dengan begitu kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan bahwa seringkali situasi, kondisi yang terjadi dalam hidup kami membuat kami mungkin goyah dalam ketaatan kesetiaan kami kepada Tuhan. Tapi kembali lagi kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang mengerti setiap keluh kesah anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak lebih besar dari kuasa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarilah kami Tuhan, mampukan kami supaya kami terus bisa, kami terus sanggup, kami terus kuat untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dengan setiap persoalan kehidupan yang mungkin mempengaruhi ketaatan iman kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong. Engkau lebih tahu batas-batas kemampuan kami untuk menghadapi persoalan hidup. Dan kami percaya bahwa Engkau lah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktunya selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Kembali. Ya, terima kasih kiranya berkat firman Tuhan membawa kita semakin taat di tahun ini. Nah, Bapak Ibu sedikit kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau menyampaikan satu kesaksian yang sangat menarik sekali. Ada yang ingat tahun catatan.
13 Mei tahun 1981 ada satu peristiwa dunia yang sangat menggemparkan waktu itu, adalah seorang Paus Yohanes II ditembak oleh seorang anak yang berusia 23 tahun. Namanya adalah Mehmet Al-Ata dari Turki. Kemudian dari penembakan itu Paus hanya terluka tangannya, tidak mati 2 kali ditembak. Kemudian si Mehmet ini divonis untuk masuk hukuman mati. Dan karena kemudian Paus setelah sembuh dia kunjungi si Mehmet itu dan diminta dia mohon untuk dikurangi tahanannya. Maka pengadilan mengabulkan, dikurangi menjadi seumur hidup. Kemudian mulailah antara Mehmet dan Paus ini bersahabat. Dia bersahabat, kemudian persahabatannya semakin karib seperti kakak beradik. Akhirnya si Paus mengajukan permohonan lagi untuk si Mehmet dibebaskan. Pengadilan akhirnya karena Paus punya power yang kuat, akhirnya pengadilan membebaskan si Mehmet ini dari penjara seumur hidup. Lalu berdua menjadi persahabatan yang indah sekali. Dia adalah seorang muslim yang sangat kuat dan akhirnya persahabatan itu seperti kakak beradik. Dan ketika Paus meninggal tahun 2025, si Mehmet ini menangis karena kehilangan saudara tuanya. Begitu akrabnya, padahal dia yang mau membunuh, tapi dia mengampuni. Akhirnya tahun-tahun kemudian, tahun 2016, si Mehmet ini dibaptis menjadi Katolik. Kuasa pengampunan. Sekalipun orang yang mau membunuh, dia ampuni. Ya, tadi saya dengar beberapa jemaat, kalau ada salah mohon maaf. Saya pikir kita harus saling mengampuni. Sekalipun orang yang sering menyakitkan kita, tapi mari kita melepaskan pengampunan. Karena ada kuasa dalam pengampunan. Seorang yang membunuh sekalipun, betul sudah menembak, dia mau membunuh, dia rangkul, dia ampuni. Ada kuasa pengampunan di situ. Apalagi kalau hanya tadi khotbahnya diselingi orang yang putus cinta 3 hari tidak keluar, tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kan, yang putus cintanya, tapi tahu enggak di sini ada orang yang putus cinta, betul enggak keluar kamar, sekali keluar kamar supermi 3 habis. Habis. Asik. Tapi mari kita mengampuni. Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus, dia adalah menyerahkan nyawanya demi mengampuni dosa manusia. Mari kita melepaskan pengampunan kepada siapapun, sekalipun dia menyakitkan untuk kita, sekalipun, tapi ampuni dia. Akhirnya si Mehmet menjadi Katolik dan sekarang dia pindah dari Turki, dia orang Turki, ke Roma karena di sana dia ancam hukuman mati. Dia pindah. Dan dia menjadi kesaksian seluruh dunia peristiwa itu. Tuhan memberkati yang bertugas melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ya, tugas ke depan. Ya, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih siang hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang ketaatan, pengampunan. Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, ampuni ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam perkataan Kristus itu ada kuasa Allah yang keluar. Dari perkataan Kristus itu ada otoritas Tuhan yang bekerja. Sehingga setiap pengampunan yang kami lepaskan bagi sesama kami, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga melalui pengampunan kami akan mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Melalui pengampunan kami mendapatkan
dorongan dan semangat baru, sehingga pengampunan yang kami lepaskan kepada siapapun membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mengerti akan panggilan Allah dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Sebentar kami akan merayakan perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini akan membawa kami tumbuh dewasa di dalam iman dan sebagai ikrar kami kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa dunia, yang mengampuni setiap umat yang percaya, dan pengampunan itu yang membawa umat-Mu ya Tuhan untuk semakin taat dan taat kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu yang kita pegang di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Ya. Setiap kali kita berkumpul semeja dengan Tuhan, kita diingatkan dalam perjamuan kudus ini akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyerahkan nyawanya untuk kita, agar yang harusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita, dimurkai Allah karena pelanggaran kita, namun oleh kasih karunia, oleh anugerahnya, oleh kematiannya, kita beroleh penebusan, pengampunan dosa, sehingga kita beroleh kehidupan kekal di dalam surga. Kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita dan terus bersyafaat bagi kita, agar kita terus mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan dalam kita mengiring Tuhan. Dapat mendapat kekuatan dan ketaatan untuk terus melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mohon berkat dan kekuatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya, mohon Pak Yohanes bisa menaikkan doa untuk perjamuan kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Dengan peristiwa makan dan minum perjamuan kudus, kami diingatkan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa Tuhan, karena kami seharusnya manusia yang tidak layak, yang harus dihukum, dimurkai oleh karena pelanggaran dosa salah. Tetapi Engkau menggantikan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib menebus dosa salah satu pelanggaran kami. Jadi kami layak disebut bagi pewaris-pewaris kerajaan surga. Semua ini adalah anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami, tetapi semua adalah kasih kami yang mulia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih atas perjamuan kudus pada saat ini. Kami meyakini, kami mempercayai, ketika kami makan dan minum, kami sedang mengikrarkan iman kami kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan memberikan kehidupan. Terima kasih Bapa, yang makan dan minum dan percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan diberikan kehidupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, karena akan makan dan minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari roti kita angkat dan saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam. Anggur kita pindah di tangan kanan dan saya bacakan ayat berikutnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam. Mari kita akan datang pada Tuhan, kita menaikkan doa syukur kita bersama-sama. Kita menaikkan pujian sinar kemuliaan-Mu Bapa, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Sinarku. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Darius akan menaikkan doa syukur untuk kita semua. Siapa suruh kami bulan, bagaimana kami kasih saudara-saudara kami dengan kami. Lepaskan semua yang itu karena kami melihat Engkau yang sudah mengampunkan semua manusia yang berdosa. Kiranya semuanya berkenan dalam Tuhan. Dan setiap kami yang sudah menyembah Engkau melihat Engkau, bagaimana kami orang yang Tuhan kudus, orang yang berdosa yang melayani Tuhan sendiri. Terima kasih kesempatan kami dapat sekarang untuk baik kemudian masa dalam Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan berikan persembahan lebih dahulu sebelum menutup. Kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, persembahan di jalan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada tersedang. Betapa mulia nama-Mu
Ya, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah selama setahun ini sudah semua saja yang sudah bekerja sama dengan baik, sudah melayani Tuhan dengan baik, dan doa saya agar terus meningkatkan kerja sama kita yang baik agar pelayanan di masa-masa yang akan datang akan semakin baik. Tahun ini saya memberikan tema pelayanan kita adalah tahun tentang keluarga. Sebagai keluarga rumah tangga masing-masing, keluarga jemaat, dan juga keluarga masyarakat. Ya, kita akan kembali ke pola rasul-rasul di mana dulu ketika gereja zaman rasul-rasul, jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertumbuh dalam kekeluargaan yang sangat erat. Jadi mari kita kembali ke kisah para rasul, pelayanan rasul-rasul di gereja awal sebagai acuan kita. Tema pelayanan kita adalah tema tentang keluarga tahun ini, kekeluargaan. Jadi bukan keluarga suami istri dan anak-anak, tapi kekeluargaan, lebih luas lagi. Itu tema kita. Kemudian untuk kelompok PA-PA-nya nanti kita akan sudah Bapak masukan. Nanti kita akan membuat jadwal. Tadi kemarin malam sama Pak Yanus sudah saya ngengreng penjadwalannya untuk kelompok-kelompok PA-nya. Ada perubahan sedikit. Kelompok ngombol kembali hari Selasa. Jadi Pak Pardi ketuanya minta kembali hari Selasa. Kemudian Kemis tetap kelompok utara dan kelompok tengah, Kemis. Nanti kalau ada perubahan yang keberatan untuk diubah kembali, tidak apa-apa, bisa menghubungi sebelum dijadwalkan. Dan kelompok Ketangi hari Rebu, kelompok gereja sekitarnya hari Jumat bisa digeser-geser. Artinya ini acuannya dulu, nanti kalau ada yang Pak digeser hari apa ya, aja beri masukan supaya bisa diatur. Itu kelompok PA-nya. Kelompok bapak-bapak tetap hari Jumat, minggu terakhir, dan ibu-ibu mungkin tetap. Dan panitia Natal nanti bisa datanya disinkronkan supaya bisa disampaikan ke jemaat berapa habisnya dan berapa ya supaya dimengerti begitu saja. Dan laporan-laporan keuangan tadi ada di HP, sudah di-share, ada banyak tak lihat. Nah, nanti minggu depan bisa dimasuk ke multimedia, kemudian bisa ditayang ya, nanti minggu depan. Itu. Nah, hari ini ada yang sakit masuk rumah sakit, Pak Mega Semin, itu ada di Rumah Sakit Umum Purworejo di ruang Ester ke-18. Tadi pagi masuk, dan Bapak Ibu bisa lihat keadaannya di HP masing-masing di grup. Sudah meletak wong itu. Raiso ndagel. Jadi masih itu. Ya, itu Bu. Jadi ya kaosnya abang. Ya, jadi begitu. Nanti bisa didoakan. Kemudian untuk yang terakhir, sehubungan dengan pelayanan kita hari Minggu, ada banyak masukan agar nanti saya dihubungi supaya generasi-generasi lama dilibatkan kembali. Artinya semua gerengseng melayani gitu. Supaya semua tidak hanya di belakang panggung, tapi bisa naik ke panggung, tidak hanya menjadi penonton tapi terlibat menjadi pemain. Gitu. Cuma saya pesan nanti kalau yang dijadwal dan bersedia untuk bisa latihan sebelumnya supaya kalau berlatih lebih dahulu itu bisa kompak ya, apik gitu. Masalahnya apa? Masalahnya kita ini sudah masuk ke ranah publik. Jadi kalau kita ini sudah masuk ke punya kanal YouTube. Jadi ibadah kita ini dilihat oleh orang sedunia sebetulnya yang mau klik. Jadi maka saya sering katakan depan dipenuhi supaya orang yang melihat itu kelihatan
ketok gitu loh. Dari ketok, wow, gitu. Itu maksudnya. Karena banyak ya, saya pernah ngecek itu ternyata yang banyak yang melihat. Jadi bukan hanya kalangan kita, orang luar banyak yang melihat. Ya jadi begitu. Jadi nanti yang dijadwal dan bersedia mau latihan lah supaya waktu kita ada itu ya sekali yang bagus nih kan lumayan ya, sudah latihan. Jadi tidak bisa cuma besok naik tapi supaya apa? Supaya bagus gitu. Maksudnya begitu. Ya jadi nanti akan dijadwal, nanti akan bekerja sama dengan bagian liturgi untuk ya mungkin kapasitasnya saja ya yang generasi lama. Nanti akan dihubungi siapa yang masih bersedia. Ya begitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian ada kotak harapan. Siapa yang memasukkan di situ, maksudnya harapannya tahun 24 ini untuk apa? Ada yang mungkin dan sebagainya kita akan doakan dan nanti minggu depan kita akan adakan doa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, baik para ketua kelompok dan sebagainya, aktivis, kita akan adakan doa khusus untuk minggu depan. Ya begitu yang bisa disampaikan. Mari kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Dan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu selama Bapa di surga, di akhir ibadah ini kami bersama-sama menaikkan puji syukur terima kasih atas berkat dan lawatan Tuhan buat kami semua. Setiap kami yang datang, satupun tidak ada yang tidak terlewatkan dari berkat dan lawatan Tuhan. Kami semua sudah mendapat berkat dan lawatan Tuhan. Ibadah kami sungguh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, bagaikan ukupan yang dibakar pada siang hari, yang boleh naik ke hadirat Allah dan akan kembali turun memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Demikian kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati usaha pekerjaan kita, memberkati apapun yang kita lakukan. Bahkan Tuhan berkenan memberikan peningkatan taraf hidup atas kami semua, sehingga kami yang ada di tempat ini merasakan pemeliharaan Tuhan secara sempurna, merasakan penyertaan Tuhan akan sempurna. Ya Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing. Pulangkan kami yang lemah dengan kekuatan yang baru, yang sakit dengan kesembuhan, yang kekurangan dengan kecukupan, dan bahkan kami semua diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengadahkan tangan bersama-sama. Sekarang terimalah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin.